Baik, kita mulai. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masih di bab tayamum halaman 10. Jadi untuk tata cara tayamum dan dalil tentang disyariatkannya tayamum, kondisi-kondisi diperbolehkannya tayamum sudah kita selesaikan. Sekarang dalil yang kedua dari sunnah, ya, dalil kedua dari sunnah tentang disyariatkannya tayamum. Qala al-muallif rahimahullah wa an Jabirin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa an Jabirin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ulang ya. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Bawahnya nusirtu birra'bi masirata syahrin waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulun adrakathu ya, as-salatu fal yusolli. Lam yang terakhir ditasdid. Fal yusolli. Tasdid tadawi kecil di atas. Fal yusolli. Wa uhillat, lamnya ditasdid, wa uhillat ada mengatakan tasdid, ada mengatakan syaddah itu ya dulu ya. Ya, tasdid. Wa uhillat liyal gonaimu. Liyal gonaimu. Walam
tahilla, walam tahilla, lam terakhir ditasydid lagi, lam tahilla li ahadin qabli, li ahadin qabli. Wa u'titu syafa'ata, wa u'titu syafa'ata, wa kana an-nabiyyu, wa kana an-nabiyyu, ya bawahnya itu kan, an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, shotnya ditasydid, khassatan. Wa bu'istu linnasi ammatan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Taknya ditasydid. Muttafaqun alaih. Ya, artinya wa an Jabirin, apa? Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir, anna, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa qala? Bersabda. Bersabda. Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, u'titu, aku diberi. Jadi tu itu artinya aku. U'ti diberi, aku diberi khamsan, 5 hal. U'titu khamsan, aku diberi 5 hal. Lam yu'tahunna, yang tidak, lam itu tidak ya, tidak diberikan dia, lam yu'tahunna, yang kelimanya itu dia, hunna itu kan kembali kelima ya, yang mereka 5 itu tidak diberikan ahadun ya. Lam yu'tahunna ahadun, seorang pun yang kelimanya tidak diberikan kepada seorang pun minal anbiya, dari para nabi, minal, min, dari al anbiya, para nabi, qabli, apa qabli? Sebelumku. Al anbiya itu jamak dari apa? Nabiyun. Nabiyun, nabiyani, jamaknya anbiya. Jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir. Sudah dipelajari toh? Sudah. Oh, Abdul Azim. Itu pasal ketiga ya. Ismu bin nadhari la, ada dihi, ada mufrad, musanna, jamak. Jamak ada 3. Jamak mudzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Terus itu yang pertama. Yang kedua, nusirtu, aku ditolong, bi, dengan ar-ra'bi, rasa takut, masirata syahrin, masirata syahrin, sejarak perjalanan 1 bulan. Jadi masirata itu jarak perjalanan, syahrin 1 bulan. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Yang ketiga, waju'ilat, dan dijadikan, ja'ala, menjadikan, ju'ila, jadikan. Fi'il apa itu? Madhi majhul. Itu madhi majhul. Ja'ala, menjadikan, ju'ila, kalau pakai ta, ini mu'annas, perempuan. Ju'ila itu perempuan.
Muannas. Ya, dan dijadikan li untukku al-ardu bumi itu, tanah itu sebagai masjid, tempat sujud. Tempat sujud wa tahuran dan alat bersuci. Lah ini yang jadi inti permasalahan atau syawahid ya, jadi syahid dari masalah tayamum. Bersuci dengan apa? Tanah. Ya. Dan ini kekhususan umatnya Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat, atau ini belum ya, ini masih lanjutan. Fa ayyuma rajulin, maka siapa saja. Jadi ini tidak hanya lelaki ya, ini siapa saja orangnya. Siapa saja adrokathu sholat, yang menjumpainya waktu sholat. Adrokathu menjumpainya as-sholatu waktu sholat. Fal yusolli, hendaknya sholat. Hendaklah sholat. Artinya enggak ada alasan lagi untuk tidak sholat. Semua dimudahkan. Yang keempat, wa uhillat, dan dihalalkan, dibolehkan, dihalalkan li untukku al-ghonaim. Ya, gonimah, harta rampasan perang. Gonaim jamak dari apa? Gonimah. Gonimah mufrad jamaknya gonaim. Harta rampasan perang. Kalau dulu enggak boleh diambil. Harus dikumpulkan di satu tempat, kemudian nanti Allah akan apa? Mengutus petir api dari langit, kemudian membakarnya, dimusnahkan. Oh, zaman dulu gitu. Terus di zamannya Nabi Muhammad itu dihalalkan, dibolehkan untuk dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Walam tahila, dan tidak halal li ahadin kepada satupun qabli sebelumku. Ya, tidak halal ghanimah itu, ya, tidak halal ghanimah itu bagi seorang pun sebelumku. Itu yang keempat. Jadi keistimewaan yang keempat. Yang kelima, wa u'titu syafa'ata, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Ya, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Ya. Terus itu yang keempat. Yang kelima, wa kana nabiyyu, dan para nabi itu atau dahulu nabi itu yub'atsu ila qaumihi khossatan. Yub'atsu, diutus ila kepada qaumihi, kaumnya, khossatan secara khusus. Ya. Wa bu'istu, apa bu'istu? Dan aku diutus, aku nabi ya, diutus linasi untuk para manusia amatan, secara umum, secara menyeluruh. Ya, muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis ya, yang di dalamnya terdapat dalil ya disyariatkannya tayamum. Ya, disyariatkannya tayamum. Karena ini pembahasan tayamum nah. Ya, maka di situ kita ambil satu istidlal, satu pendalilan, satu syahid, yaitu waju'ilat liyal ardu masjidan wa tauhuron. Di situ inti permasalahannya. Inti dalilnya di situ. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid. Masjid apa? Tempat sujud. Ya, maka semua tempat di muka bumi ini ya pada dasarnya boleh digunakan untuk bersujud, kecuali makam, kecuali
ya, hamam, kamar mandi atau toilet. Ya. Wa tahuran dan sarana untuk bersuci, yaitu dengan menggunakan tanah atau debu untuk tayamum sebagai pengganti air. Itu intinya di situ. Baik. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 5 keistimewaan yang Allah berikan pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelum beliau. Ya. Yang pertama kata Nabi, nusirtu birokbi masirota syahrin. Aku itu diberi pertolongan, diberi kemenangan, ya, disebabkan birokbi, ditanamkannya rasa takut di hati musuh-musuhnya Nabi, musuh-musuhnya kaum muslimin, sejauh jarak perjalanan 1 bulan. Paham? Paham ya? Jadi maksudnya apa? Kalau jalan kaki 1 bulan kira-kira berapa kilo? Jauh sekali itu aja ya. Itu saja orang kafir udah takut sama orang Islam gitu loh. Jadi padahal orang Islam nggak ngapa-ngapain, mereka sudah takut dulu. Ya kan? Jadi kadang orang menang itu atau seseorang menang itu bukan karena dia hebat. Tapi apa? Musuhnya wedi sih. Sangar banget ya itu kan. Padahal nek ditu ya mungkin urung kaluang nek menang gitu kan. Ya enggak? Dan itu sering gitu loh. Coba antum melihat pertandingan-pertandingan itu. Apa mesti yang jadi juara itu yang terhebat? Belum tentu. Kadang-kadang faktor keuntungan, untung-untungan. Ya kan? Karena gol bunuh diri. Iya tak? Gitu. Ya. Karena kesalahan lawan ya gitu. Bukan karena hebatnya pemenangnya. Ya. Seperti itu. Dan ini juga kita kaum muslimin ya, itu ditolong oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah dengan ditanamkan rasa takut di hati orang-orang kafir sejarak 1 bulan. Itu dulu di zaman Nabi. Ketika apa? Rasulullah masih ada, kemudian para sahabat berpegang teguh dengan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dilanjutkan oleh para tabiin dan atba'ut tabiin. Itu masih terus berlanjut. Pertolongan-pertolongan Allah seperti itu. Jadi musuh itu udah gentar dulu dengan kaum muslimin. Jadi auranya itu betul-betul luar biasa. Sampai sejarak 1 bulan perjalanan saja terasa auranya. Ya kan? Kengeriannya itu ya, terasa itu. Tapi sekarang jejernya rawati. Ya dah. Sekarang bersebelahan aja enggak takut. Malah orang Islam yang takut sekarang. Ya itulah kondisi kita saat ini. Itu akan Allah kembalikan kepada kaum muslimin kalau mereka beragamanya seperti beragamanya Rasulullah. Ya kan? Itu akan Allah kembalikan. Ya. Allah akan kembalikan kepada kaum muslimin. Jadi di mana nanti orang-orang kafir akan ketakutan. Ya. Karena apa? Orang-orang zaman atau para sahabat ya, kaum muslimin zaman Nabi itu kalau perang itu nggak takut mati mereka. Jadi kalau mati itu seneng gitu. Ya kan? Kalau mati itu malah seneng, mati syahid kan seneng tuh. Ya gitu. Malah seneng, malah cari mati, mudah-mudahan mati ya Allah gitu kan. Ya. Seperti itu loh para sahabat itu kalau perang. Ya kan? Ya. Jadi mereka menginginkan mati syahid. Ya. Kalau kita sekarang, ya, maka sudah terkena satu penyakit, namanya penyakit wahan kata Nabi. Jadi yang menyebabkan Allah mencabut satu kelebihan ini, apa itu? Ditanamkannya rasa takut di hati musuh-musuhnya kaum muslimin, itu karena kaum muslimin terkena penyakit wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta terhadap kehidupan dunia, sehingga itu menyebabkan takut mati. Ya.
Karena apa? Kematian itu yang akan menyebabkan dia berpisah dengan yang dicintai. Kan dia cinta dunia toh. Dalam artian apa? Apa enggak boleh kita cinta harta kita? Boleh. Apa enggak boleh cinta istri kita? Boleh. Tapi ketika itu meninggalkan berjuang di jalan Allah lah, itu yang fatal itu ya. Jelas ya. Sehingga semua kesuksesan diukur dari apa? Dunia. Ya kan? Semua kemajuan diukur dari dunia. Itu yang salah. Ya. Maka ketika itu sudah terjadi hubud dunia wa karahiyatul maut, sudah disitalah Allah akan memberikan kehinaan. Ya, itu yang pertama. Kelebihan yang pertama. Nah, ini Masya Allah ya, semoga suatu saat Allah mengembalikan kepada kaum muslimin ini. Ya. Ini tanpa capek-capek aja mereka udah takut kok. Ya kan? Ya. Sudah ditanamkan rasa takut itu Masya Allah. Kita nggak modal apa-apa, mereka sudah takut duluan itu kan. Ya. Waju ilat yang kedua, waju ilat lial ardu masjidan wa tahura, dijadikan untuk bumi itu sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah, wa tahuran, dan sarana untuk bersuci. Ini sekali lagi yang menjadi syahidnya, menjadi inti dalil dari masalah tayamum. Fa ayyuma rajulin, maka siapa saja yang menjumpainya waktu sholat, ya silahkan hendaknya dia melakukan sholat tanpa harus mengulur-ulur waktu untuk nyari air, ya kan? Tanpa harus mengulur-ulur waktu untuk mencari tempat sholat. Artinya apa? Dia bisa sholat dimanapun yang dia memungkinkan untuk sholat di seluruh buminya Allah. Kemudian dia bisa bersuci dengan apapun itu, dengan air bisa ataupun tanah. Karena kan bumi itu terdiri dari apa? Air dan tanah kan gitu. Kalau tidak ada air ya pakai tanah. Ada lautan, ada daratan. Terus itu yang kedua ya. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku dan bagi umatku, ya, bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dihalalkan bagiku kata Nabi al ghanaim, ghanimah, harta rampasan. Walam tahila, sedangkan itu tidak halal bagi seorang pun sebelum Nabi, sebelumku kata Nabi. Jadi kalau zaman dulu sebelum umatnya Rasulullah SAW itu kalau perang menang itu harta rampasan perangnya harus dikumpulkan di tanah lapang, kemudian Allah akan mengirim ya petir menyambar, kemudian nanti akan terbakar. Pernah suatu ketika ya dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan itu sudah dikumpulkan ghanimahnya itu, ditunggu-tunggu Allah tidak mengirimkan petir, nggak segera terbakar tuh. Wah, akhirnya apa? Ini pasti ada yang curang ini, ada yang menyembunyikan, ghanimah. Buktinya apa? Allah tidak segera menurunkan petir untuk menyambar. Akhirnya, ayo siapa yang mengambil silahkan dikumpulkan, atau dia yang disambar petirnya, gitu kan? Takutan kan? Terus apa? Nah, dikembalikan, dijadikan satu. Itu segede kepala kambing katanya emasnya itu yang di bawah itu. Jadi dia menyembunyikan emas segede kepala kambing. Kan lumayan loh. Enggak iya. Lumayan itu. Akhirnya apa? Dikembalikan dah. Kumpulkan bersama yang lain. Nah, setelah dikumpulkan langsung ya, Allah mengutus api melalui petir kemudian menyambar dan membakar ghanimah. Itu dulu. Nah, setelah Rasulullah diutus itu dihalalkan. Dengan apa? Merupakan kekhususan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa u'titu syafa'ata, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Ya, ini maksudnya syafaat utma ya. Syafaat agung. Kapan terjadi? Nanti di padang mahsyar. Kalau secara umum para nabi itu bisa memberi syafaat.
meminta kepada Allah agar menolong si fulan itu setiap para nabi diberi hak untuk memberi syafaat. Tapi yang jadi kekhususan nabi ini adalah syafaat nanti di padang mahsyar, yaitu meminta kepada Allah agar segera ditegakkan yaumul hisab, perhitungan amal. Itu haknya nabi saja. Jadi setelah ada kiamat, manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya, ya, maka di situ kondisi itu sangat-sangat menegangkan, ya, di mana Allah mendekatkan matahari, ya, menjadi sangat dekat sejarak 1 jengkal, sehingga manusia begitu kepanasan, dan itu jaraknya lama sekali. Dari perhitungan amal itu lama, tidak cuma setahun 2 tahun, lama ya kan, ya, lama sekali. Akhirnya manusia kan pengen segera mengetahui nasibnya, pengen segera mengetahui nasibnya nanti kemana itu. Akhirnya mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam, mbok ya tolong kami, mintakan pada Allah supaya segera ditegakkan yaumul hisab. Dan Nabi Adam punya udzur, saya pernah berbuat salah. Dulu makan buah khuldi di surga. Saya enggak berani dan saya enggak diberi wewenang untuk itu. Coba itu Nuhan, datangi Nuh. Ya, Nabi Nuh dia adalah rasul pertama yang Allah utus. Dan berbondong-bondong menemui Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong kami, ini nasib kami ini gimana, segera minta pada Allah supaya segera ditegakkan yaumul hisab. Nabi Nuh menyampaikan udurnya, saya enggak bisa. Terus semua para nabi didatangi. Sampai akhirnya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika itu mendatangi Rasulullah meminta kepada Allah. Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk segera ditegakkan hari penghisapan amal, hari perhitungan amal. Baru Allah Subhanahu Wa Taala menghisap, ya, menghitung amalan para hamba. Itu namanya syafaatul udma. Ya, syafaat khusus untuk nabi ya di situ itu. Ya, itu namanya syafaat udma. Adapun kalau menolong mintakan agar si fulan itu dibebaskan dari neraka, si fulan dinaikkan derajatnya di surga, itu semua para nabi diberi hak untuk meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi khusus ini itu haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya syafaatul utma. Ya. Baru ketika Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ditegakkanlah yaumul hisab itu. Pertanyaannya, bisa enggak? Ini kan kita udah tahu semua ya. Nanti kita rame-rame langsung nemuin Nabi, itu bisa enggak? Nabi Muhammad kan sudah tahu toh ini, bahwa nanti Nabi Adam berudur, Nabi Nuh berudur. Ya langsung nemuin Rasulullah saja, kan sudah tahu. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu kan sudah skenario yang Allah atur nanti seperti itu. Seperti itu fitnah kubur. Man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Kita sudah tahu loh. Tapi nanti di alam kubur apakah semuanya bisa jawab? Belum tentu, ya kan? Tergantung iman dan amal solehnya, ya kan? Gampang, rasa dihafal kayak gampang. Tidak bisa. Jadi walaupun kita sudah tahu ya kan, sudah tahu ini bahwa nanti yang bisa memberikan syafaat itu hanya Rasulullah, sudah nanti kita rame-rame aja langsung nemui Rasulullah. Tidak bisa, skenario-nya Allah atur seperti itu. Urut-urutannya seperti itu. Karena apa? Menunjukkan kemuliaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Tujuannya seperti itu. Ya, itu yang dimaksud syafaat ya. Yang dimaksud syafaat seperti itu. Wa kana nabiyyu, yang kelima, dan nabi itu diutus pada kaumnya secara khusus. Ya, seperti Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel saja.
ya kan? Jadi hanya selikup daerah yang di situ dia diutus. Sehingga bisa jadi di satu masa itu ada beberapa orang rasul, ada beberapa orang nabi sebelum Nabi Muhammad. Gitu. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wabuistu linnasi amatan. Aku itu diutus kepada manusia secara umum. Jadi kerasulan Nabi Muhammad itu seluruh dunia, mencakup seluruh dunia, seluruh kaum dengan berbagai macam bahasanya dan sampai hari kiamat. Paham? Makanya kalau umatnya paling besar itu ya jelas ya kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya yang paling banyak. Itu. Paling banyak masuk surga dan paling banyak masuk neraka juga kan paling banyak juga umatnya. Ya. Karena umat Nabi Muhammad ada dua. Ada umat ya kan yang menerima dakwah beliau namanya umatun ijabah ya kan. Ada yang ya termasuk umat itu karena hidup setelah Rasulullah diutus. Ya kan? Ada namanya umat itu umat ijabah karena menjawab dakwahnya Nabi. Siapa mereka? Para kaum muslimin semuanya itu namanya umat ijabah. Ada namanya umat dakwah. Umat dakwah itu apa? Umat yang dapat seruan. Semua orang yang hidup setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, itu namanya umat dakwah. Jelas ya? Termasuk orang kafir, orang musyrik itu umatnya Nabi, tapi umat apa? Umat dakwah. Lah yang mau ngikuti ajaran Nabi namanya umatul ijabah. Karena apa? Menjawab dan menerima dakwahnya Nabi. Itu. Lanjut. Tayamum selesai, dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah selesai. Ada yang dibahas dulu? Terkait yang di muka bumi adalah untuk sholat. Dalam waktu sholat tidaklah sholat. Ya. Itu apakah kita tatkala di tengah sawah kemudian dengan akan jauh ini sudah sholat? Iya. Jadi kalau sholat itu secara asal ya berjamaah toh. Jadi kalau dia mendengar adzan ya dia harus mengikuti dan menjawab mendatangi panggilan adzan tersebut untuk sholat jamaah meskipun dia di sawah. Jelas? Iya, mendatangi adzan itu bukan sholat di sawah. Atau kalau memungkinkan karena jauh sekali bisa berjamaah bersama-sama, ya kan? Petani-petani yang lain di sawah, maka itu diperbolehkan. Kalau itu memang tidak memungkinkan menghadiri jamaah, itu terdengar sayup-sayup. Kalau kita hadiri nanti sudah selesai sampai sana. Gitu. Wallahu alam seperti itu. Namanya apa? Ada rukhsah. Ya. Tapi selama tidak ada rukhsah dan apa itu memungkinkan untuk menghadiri jamaah ya dia harus jamaah ya pulang dulu atau mencari masjid yang terdekat untuk sholat di masjid. Tetap ya sholatnya di masjid. Asalnya seperti itu, bukan di misalnya apa di sawah ya di sawah, bukan seperti itu. Pas mancing ya di pinggir kalen gitu kan enggak. Bangku nek di gawa iwak ra ngerti wancinge. Ya diangkat sih kan ra apa to. Ngoten nggih? Yang lain? Ya, kita lanjut dulu sebentar. Waman alaihi hadasun asgoru. Waman alaihi hadasun asgoru lam yahilla lahu an yusolliya lamnya ditasdid wala an yatufa
wala an yatufa bil baiti. Wala yamassa al mushafa. Wala yamassa al mushafa. Ya, artinya waman alaihi, dan siapa saja alaihi yang padanya, siapa saja yang alaihi padanya hadasun asgor, ada hadas kecil. Jadi maksudnya siapa saja yang berhadas kecil, lam yahilalahu, ndak boleh baginya, lam itu tidak, yahil boleh, lahu baginya, an untuk yusollia, sholat. Ya, dalam artian sholat beneran ya, nggak boleh. Sholat apapun, walaupun sholat sunnah nggak boleh. Ya. Satu, jadi orang yang berhadas kecil, satu, nggak boleh sholat. Dua, wala an yatufa bil bait, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Tidak boleh tawaf di Ka'bah. Jadi tawaf dia harus suci dari hadas. Walaupun di situ ada silang pendapat ya, tapi beliau menguatkan ini. Yang ketiga, wala yamassal mushafa, dan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an secara langsung. Kalau dengan kaos tangan atau dengan apa itu pembatas maka boleh. Maksudnya menyentuh secara langsung itu tidak boleh. Ini pendapat beliau. Walaupun di sini ada khilaf juga, tapi beliau menguatkan pendapat yang ini. Kita ulangi ya. Orang yang hadas kecil tidak boleh, satu, sholat. Dua, tawaf. Tiga, menyentuh mushaf. Kalau baca Quran boleh nggak? Baca Quran boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak menyentuh mushaf secara langsung. Lah bagaimana? Ya pakai kaos tangan atau penghalang gitu. Atau suruh bukakan orang lain. Nggak bisa toh? Gitu. Jadi tetap boleh membaca Quran. Jelas ya? Ya belum? Ini tiga hal yang dilarang bagi orang yang hadas kecil. Berikutnya, wa yazidu man alaihi hadasun akbaru. Wa yazidu man alaihi hadasun akbaru. Annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'ani wala yalbathu bil masjidi bila wudu'in. Artinya wa yazidu, dan ditambahkan ya, atau bertambah bagi orang yang padanya itu hadas besar. Maksudnya apa? Kalau orang sedang berhadas besar ditambahkan, maksudnya ditambahkan apa? Tidak boleh ngerjakan tiga tadi plus ini itu. Paham? Ditambahkan lagi dari tiga tadi untuk orang yang berhadas besar. Apa itu? Annahu, bahwasanya dia layak ra'u syai'an, tidak boleh membaca sedikit pun minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Contoh hadas besar itu apa? Junub, haid, nifas. Ya. Dia di sini mengatakan tidak boleh membaca Al-Qur'an meskipun tidak menyentuh mushaf, meskipun hafalan. Pakai hafalan. Kecuali ya, di sini sebagian ulama memberikan pengecualian bagi wanita haid dan nifas yang dikhawatirkan kalau lama nggak baca Quran, hafalannya itu lupa, rusak, maka diperbolehkan.
Itulah, diperbolehkan tanpa menyentuh mushaf secara langsung. Walayal basu, dan tidak boleh ya duduk di masjid. Kalau sekedar lewat tidak apa-apa. Duduk di masjid bila wuduin, tanpa wudu. Berarti kalau dengan wudu boleh. Artinya ikut pengajian misalnya ya. Ikut pengajian. Bagi wanita haid dan nifas misalnya, pengen ikut pengajian di masjid. Boleh enggak? Boleh. Syaratnya apa? Wudu dulu. Tapi tidak usah sholat. Orang junub mau ikut pengajian, boleh enggak? Boleh. Yang penting tidak sholat. Ya tak? Wudhu dulu. Nanti mandinya nanti kalau mau sholat. Sholat bar pengajian yang adus antri ini suwi. Yes. Ini ngaji dulu. Ngaji dulu, wudhu saja. Berarti masuk masjid nggak usah sholat tahiyatul masjid, gitu. Langsung duduk ikut pengajian. Jelas ya? Jadi bagi orang yang berhadas besar nggak boleh berapa hal tadi? 3 tambah 2, 5. 1, sholat. 2, tawaf. 3, menyentuh mushaf secara langsung. 4, baca Quran. 5, duduk di masjid tanpa wudhu. Nah, itu 5. Ya, ditambah lagi watazidu al-haidu wan nufasa. Nah, berarti hadas akbar yang dimaksud tadi junub. Ya, junub. Nah, bagi orang atau wanita yang haid dan nifas ditambah lagi nih. Dari 5 tadi tidak boleh ngerjakan 5 plus ini. Apa itu? Annaha la tasumu. Nah, bahwasanya dia tidak boleh puasa. Wala yahilu wata'uha, dan tidak halal menggaulinya. Tidak boleh menggaulinya. La yahilu, tidak halal, tidak boleh menggauli. Watok itu menggaulinya. Wala tolakuha, tidak boleh mentalaknya, menceraikannya. Ya. Jadi untuk apa? Wanita haid dan nifas berarti tidak boleh mengerjakan berapa? 3, 5, 3 berarti berapa? 3 tambah 2 tambah 3 berarti berapa? 8. Ya kan? Ya enggak? Bagi orang hadas kecil tidak boleh 3. Junub enggak boleh 5. Haid nifas tambah 3 lagi berarti 8. Kita ulangi. Yang haid nifas enggak boleh 1 sholat, 2 tawaf, 3 megang mushaf secara langsung, 4 membaca Al-Quran, 5 tinggal di masjid tanpa wudhu, 6 puasa, 7 digauli. Ya digauli. Kalau wanita biasanya kan digauli bukan menggauli. Terus yang ke-8 tidak boleh ditalak. Ya. Jadi kalau sebutkan hal-hal yang dilarang dikerjakan ya oleh seorang wanita yang haid dan nifas ya berarti 8. Sebutkan hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub 5. Ya, sebutkan hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang berhadas kecil 3 gitu ya. Gimana? Selesaikan atau sudah ini? Tinggal 2 baris ya, 4 baris. Yang mana? Hah? Iya. Maka kan yang penting dia duduk di masjidnya dengan wudhu, tapi nggak boleh sholat. Ya. Junub, haid, nifas itu boleh duduk atau tinggal di masjid, yang penting dengan berwudhu. Ya. Terus wal aslu fi damil ladzi wal aslu fiddami alladhi fiddamil ladhi yusibul mar'ata annahu
haidun. Annahu haidun. Haidun. Bila haddin, dalnya ditasdid, li sinnihi, nonnya ditasdid, li sinnihi, wa qadrihi, wala qadrihi, wala takarrurihi, takarrur, wala takarrurihi, illa in atbaqad damu, ya, in atbaqad damu alal mar'ati au sara la yanqati'u anha, la yanqati'u anha illa yasiran. Fa innaha tasiru mustahadatan. Lanjut ke halaman 11. Faqad amaroha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tajlisa adataha, adataha, fa in lam takun, fa in lam takun laha adatun, adatun fa'ila tamyiziha, tamyiziha, fa in lam yakun, fa in lam yakun laha tamyizun fa'ila adatin nisa'i al-ghalibati, adatin nisa'i al-ghalibati, sittata ayyamin atau sittati ayamin juga boleh, au sab'ata ayyamin, wallahu a'lam. Ya, ayamin, au sab'ata ayamin. Baik. Wal aslu fidam, dan asal darah, alladhi apa alladhi, yang yusibul mar'ata, menimpa wanita, maksudnya bukan menimpa itu bukan gerujuk, bukan ya. Maksudnya apa? Darah yang keluar dari kemaluan wanita adalah darah haid. Itu secara asal. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita itu secara asal adalah darah haid. Dihukumi darah haid. Bila haddin, tanpa ada batasan, lisinihi, umurnya, tanpa ada batasan umurnya, tidak harus umur 10 tahun, tidak harus umur 15 tahun, maka umurnya bisa berbeda-beda. Wala qadrihi, dan tidak pula kadarnya, sedikit banyaknya tidak. Ya, tidak bisa dilihat nek sedikit bukan haid, nek banyak haid, tidak bisa seperti itu. Wala takarrurihi, ya, dan tidak pula dari apa itu takarrurihi, pengulangannya, pengulangannya. Jadi artinya apa? Lamanya. Jadi harus sekian hari, enggak bisa. Jadi orang itu punya kebiasaan sendiri. Ya. Jadi sekali lagi ya, secara asal darah yang keluar dari wanita itu dihukumi darah haid.
tidak bisa dibatasi dari umurnya atau dari banyak sedikitnya atau berapa lama terjadinya haid tersebut. Harus minimal 3 hari misalnya, harus minimal 10 hari, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, terus bagaimana? Nanti dari ciri-cirinya. Ya, dari ciri-cirinya. Illa kecuali in atbaqad damu alal mar'ati. Ya. Kecuali jika darah itu sudah berhenti dari seorang wanita. Artinya apa? Ini seorang ini apa? Sudah lama nggak haid karena apa? Sudah tua, ya kan? Ya. Kemudian keluar darah lagi, maka itu perlu dicek. Darah apa itu? Apakah darah penyakit gitu atau darah haid? Itu perlu pembuktian. Jelas ya? Itu kalau sudah berhenti. Ya, kecuali kalau darah itu sudah lama berhenti dari seseorang wanita, kok sudah lama sekian puluh tahun keluar darah lagi, maka itu perlu dibuktikan itu darah apa. Tidak bisa langsung dihukumi darah haid. Paham ya? Terus ausara layan kote anha, atau menjadi tidak berhenti darinya ila yasiron, kecuali sebentar. Jadi apa? Kalau toh itu berhenti sebentar keluar darah lagi, maka itu perlu pembuktian apakah darah haid atau bukan. Artinya wak, darahnya keluar terus itu loh. Maka di situ tidak bisa langsung dihukumi darah haid itu loh, paham ya? Seperti itu. Maka fa'inaha tasiru mustahadotan. Maka kalau dia darahnya itu apa? Berhenti sebentar, kemudian lanjut terus, tidak berhenti-berhenti, maka itu menjadi fa'inaha, maka dia menjadi, tasiru itu menjadi mustahadotan. Darah istihadoh namanya. Darah istihadoh. Nah, kalau darah istihadoh itu tetap wanita itu harus melakukan ibadah-ibadah. Ya, melakukan ibadah. Hanya saja apa? Nanti apa? Dikasih pembalut supaya tidak apa itu mengenai kemana-mana. Ya. Kemudian dia bersuci dan melaksanakan sholat dan disunahkan untuk mandi dalam setiap sholatnya. Ya, disunahkan, tapi tidak harus. Ya. Boleh. Ya, ada rukhsah. Karena apa? Itu ada masyakoh, ya kan? Kalau harus mandi setiap sholat kan rukhsah apa itu susah, maka boleh dijamak sholatnya karena ada masyakoh di situ. Sehingga mandi untuk 2 kali waktu sholat. Faqat amarohan Nabi, sungguh Nabi telah memerintahkan anta jelisa adataha. Ya, untuk kalau jala saya jelisu itu apa? Duduk ya. Nah, di sini jangan diartikan duduk ya. Jadi apa? Nabi memerintahkan pada wanita itu agar dia tajlisa adataha, menyesuaikan kebiasaannya. Jadi untuk menilai haid atau bukan itu nanti apa? Dilihat kebiasaannya berapa hari. Paham? Jadi kalau biasanya 1 pekan dia sudah berhenti, kok ini 10 hari atau 2 pekan, maka yang selebihnya 10 hari dianggap istihadah. Paham? Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi untuk mendeteksi darah haid itu pertama dari kebiasaan. Ya, dia minta ini, dia biasa haid berapa? 5 hari, udah dia jadikan sebagai pedoman itu. Sehingga kalau lebih dari 5 hari, ya, dan itu terus menerus, maka yang 5 hari dianggap haid, yang sisanya dianggap istihadah. Fa'in lam takun laha adatun, fa'in, maka jika tidak memiliki kebiasaan, jadi kadang cuma sehari langsung suci, kadang 3 hari, kadang 10 hari nggak selesai gitu kan. Ini namanya apa? Tidak ada kebiasaan pasti dia berhaid,
Maka caranya bagaimana? Fa'ila tamyiziha. Maka dengan cara mendeteksi perbedaan darahnya. Nah, darah haid itu biasanya lebih kental dari darah biasa. Dari baunya, ya itu berbeda. Dari warnanya juga berbeda. Nah, nanti yang masih bujang-bujang kalau udah nikah nanti insya Allah paham. Ya, ya seperti itu. Mendeteksi darah dari apa? Dengan cara membedakannya. Tamyiz itu membedakannya dari darah selain haid. Berarti harus tahu ciri-ciri darah haid, yaitu lebih kental, gitu. Warnanya lebih tua, ya. Kemudian baunya juga lebih menyengat, tidak seperti darah yang biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa'in lam yakun laha, jika tidak memiliki atau tidak bisa membedakannya, tidak ada kekhususan. Darah haidnya itu biasanya ya biasa kayak darah biasa itu, gitu kan. Maka fa'ila adatin nisa'il ghalibah. Sudah, berarti yang ketiga apa? Dikembalikan kepada kebiasaan wanita secara umum. Haidnya berapa hari gitu loh. Jadi sudah haidnya enggak teratur, gitu. Kemudian darah haidnya tidak bisa dibedakan dengan darah yang biasanya, ya sudah pakai kebiasaannya kebanyakan wanita. Apa itu? Sittata ayyam. Au sab'ata ayyam. 6 atau 7 hari. 1 minggu. Ya, artinya apa? Kalau terkadang haidnya itu 3 hari, kadang 4 hari, kadang 5 hari, kadang 6 hari, ya sudah itu dianggap haid semua. Tapi kalau 2 minggu, maka apa? Nah, kalau tidak bisa membedakan warnanya, berarti setelah Setelah 1 pekan itu dihitung istihadah. Demikian. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Ya, selesai tayamum. Berikutnya masuk kitabus shalah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Cukup ya? Iya, masalah. Gimana? Haid. Kan tadi dijelaskan tidak boleh membaca, tidak boleh menutup. Menyentuh boleh, tapi membaca nggak boleh. Iya. Mendengarkan boleh. Boleh. Makanya sebagian ulama kalau dikhawatirkan nanti hafalannya lupa, maka diperbolehkan. Sebagian ada yang mengatakan rukhsah seperti itu. Tapi kalau tidak punya hafalan, cuman baca ya nggak usah. Kalau mendengarkan boleh. Ya, mendengarkan murotal atau suaminya atau anaknya ngaji maka boleh. Didekati suaminya boleh nggak orang haid? Boleh. Yang penting tidak digauli. Ya, dicium boleh, ya. Dicumbu boleh, tapi tidak boleh digauli. Jelas ya? Wallah. Ya? Kalau buku boleh. Kalau juz amma kan mushaf. Ya kalau isinya itu khusus Al-Qur'an, itu mushaf namanya. Jelas ya? Ya. Ya ketika HP-nya itu pas itu muncul layar itu Al-Qur'an, layarnya layar Al-Qur'an, ya namanya jadi mushaf. Tapi kalau pas posisi mati atau buka WA ya bukan mushaf. Jelas ya? Tapi kalau pas itu pas layarnya munculnya itu ayat-ayat Al-Qur'an, ya maka hukumnya sama dengan mushaf. Gimana? Menyimak kan mendengarkan toh? Boleh. Yang penting dia tidak baca. Dan kalau dia menyentuh Al-Qur'an pun dia pakai penghalang, boleh. Kan
tidak melafatkan dia. Cuman lihat gini kan boleh. Ya, menyimak kan, membacanya kan pakai hati. Maka tidak mengapa. Yang tidak boleh itu melafatkannya itu. Membaca secara lafat. Tapi kalau hanya sekedar menyimak tidak masalah. Allah alam. Berarti untuk ustazah dan santriwan boleh. Satu ustazahnya menyimak. Ya. Ini kan keduanya haid. Ya. Terus santriwannya hafalan ngurus ya. Ya. Ya itu sebagian ulama berikan rukhsah. Kan setoran itu membaca toh. Ya, itu berarti dia mengambil rukhsah itu tadi. Karena apa? Kalau nggak dibaca nanti apa hafalannya hilang. Sepekan saja nggak murojaah udah luntur semua. Kalau itu tidak disyaratkan harus berwudu. Nah kalau tempatnya di masjid ya di situ harus wudu. Kalau tempatnya di masjid, jadi wudunya karena diam di masjid itu tadi. Jelas? Wallah alam. Cukup? Kalau dia berwudu karena mau baca Quran itu adab, termasuk adab. Demikian wallah alam shawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.